105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom. Selamat pagi Sobat Petra dimanapun Anda berada. Kiranya kabar baik menyertai kita semua. Saudara, renungan harian Embun Pagi hadir menyapa di ruang dengar Anda pada pagi hari ini dengan tema mencari hikmat. Bersama dengan saya, Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Ndayu. Saudara, sebelum kita bersama memperhatikan bagian firman Tuhan pada saat ini, mari bersama kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Allah, sumber rahmat dan cinta kasih yang membersamai kelangsungan hidup kami sampai dengan waktu ini. Tuhan, kami pada saat ini sungguh bersyukur karena Engkau masih memberikan kekuatan dan menuntun kami semua, sekalipun dalam berbagai keadaan kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Maka Tuhan, terangilah kami melalui firman-Mu ini, sehingga apa yang kami dengar sungguh menguatkan, memberikan semangat dan juga penghiburan bagi kami semua dalam berbagai keadaan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami dan seruan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, pada saat ini kita akan bersama memperhatikan bagian firman Tuhan dari Amsal 2 ayat 1 sampai 5. Amsal 2 ayat 1 sampai 5 demikian. Hai anak-anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jika engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengajarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Aku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra, dimanapun Anda berada, hidup ini seringkali terasa rumit dan juga penuh dengan pilihan yang kadang membingungkan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak keputusan-keputusan, baik itu keputusan-keputusan besar ataupun keputusan-keputusan kecil, yang itu menentukan arah masa depan kita, menentukan masa depan kita. Dan tidak jarang, karena itu penting, seringkali kita merasa bingung. Bahkan atau sesekali kita terjebak dalam kebingungan dan kecemasan karena tidak tahu harus mengambil langkah mana. Bagaimana aku harus melangkah dengan tepat. Nah saudara, dalam Amsal 2 ayat 1 sampai 5, di sana kita berjumpa dengan sebuah teks Alkitab yang sangat berharga terkait dengan hal yang akan menuntun kehidupan manusia menjadi lebih baik dan tepat. Dan di sana kita diajak untuk mencari yang lebih berharga, yaitu hikmat. Nah, di sana dikatakan bahwa mencari hikmat itu seumpama hal yang menggali harta tersembunyi yang sangat berharga. Diumpamakan seperti menggali harta yang tersembunyi yang sangat berharga.
Nah, jika demikian berarti hikmat itu bukan hanya pengetahuan biasa, tetapi sesuatu hal yang sangat berharga. Hal yang sangat mendalam, yang memberi kita arah dan kekuatan untuk menjalani perjalanan hidup ini dengan bijaksana. Karena melalui hikmat bukan hanya kemudian akan menuntun kita saja, tetapi juga menguntungkan kita. Kalau orang tidak berhikmat, sekalipun kaya, punya banyak hal berharga, tetapi karena tidak berhikmat itu, biasa saja kita istilahnya gedungsang-dungsang, atau kemudian kita menjadi tersandung-sandung karena kita tidak punya pikiran yang baik begitu. Dan menurut Amsal itulah yang jauh lebih berharga dari apapun itu. Nah, lalu kemudian bagaimana kita mencari hikmat itu? Saudara, mencari hikmat berarti membuka hati dan pikiran untuk terus belajar. Belajar dari persoalan yang ada, berpikiran positif, berefleksi, dan juga memahami pengalaman hidup dengan baik. Apa yang pernah terjadi, bagaimana kemudian kita menghayatinya, nah itu akan menuntun kita pada hikmat yang benar. Juga melalui referensi-referensi kehidupan, kita dapat bercermin dari sana untuk mendapatkan hikmat. Sebab dengan hikmat kita bisa melihat lebih jauh, lebih dalam, lebih banyak hal daripada apa yang hanya tampak di permukaan. Kita mampu mengenali pilihan yang benar, menghindari kesalahan yang merugikan, dan mengambil keputusan yang membawa manfaat di jangka panjang. Saudara, dalam ayat ini juga disebutkan tentang takut akan Tuhan. Sebuah sikap hormat dan kesadaran bahwa ada sesuatu hal yang lebih besar yang mengatur hidup kita. Sikap itu membantu kita memiliki landasan moral dan nilai-nilai yang kokoh. Dengan takut akan Tuhan, itu akan menjadi pedoman, akan menjadi cahaya pengiring bagi setiap langkah kita, sehingga kita tidak mudah goyah saat menghadapi tekanan dan juga tantangan. Saudara, jangan biarkan hidup berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Carilah hikmat dengan tekun dan dengan sungguh-sungguh, karena hikmat itu adalah kunci untuk menemukan jalan yang benar, kunci untuk mengambil keputusan yang bijak, dan kunci untuk menjalani hidup sehingga kemudian hidup itu menjadi bermakna. Maka saudara, hari ini kita semua diajak untuk mari sisihkan waktu untuk merenung dan belajar dari pengalaman serta nasihat-nasihat bijak termasuk melalui Alkitab. Di sana kita akan menemukan hikmat yang berharga. Juga ambillah keputusan dengan hati-hati, jangan terburu-buru, pertimbangkanlah. Sebab hati-hati itu adalah bagian serta upaya untuk menemukan hikmat melalui pikiran yang jernih dan tenang. Juga bangun sikap hormat dan kesadaran akan nilai-nilai yang baik sebagai pijakan hidup. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa pencarian hikmat adalah proses yang berjalan panjang, yang terus-menerus harus dicari dan diupayakan. Hikmat itu bukan sekali jadi. Nah, dengan mencari hikmat, kita tidak hanya mendapatkan jawaban atas masalah kita, tetapi sesungguhnya juga menemukan kedamaian dan arah yang memandu melewati liku-liku hidup, dan juga membawa kita makin dewasa, makin bijaksana. Demikianlah saudara, renungan harian Embun Pagi menyapa kita semuanya. Amin. Mari bersama kita berdoa.
Allah Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur untuk bagian firman Tuhan yang telah kami dengar saat ini. Kiranya firman-Mu ini semakin memperlengkapi, menguatkan dan meneguhkan langkah kami, sehingga kami semakin hari semakin berhikmat, terus mampu mencari hikmat, dan juga melalui hikmat-Mu ini memandu setiap langkah hidup kami, sehingga kehidupan kami semakin sempurna, keputusan-keputusan kami semakin baik, sebab itulah yang akan menjadikan hidup kami lebih berharga daripada nilai kekayaan duniawi ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan untuk sahabat Petra dimanapun sahabat Petra berada saat ini dengan berbagai kondisinya. Kiranya Tuhan akan terus menolong mereka. Aktivitas mereka hari ini, keberadaan mereka hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu, yang Maha Mengerti, dan juga Maha Mengaruniai. Maka Tuhan karuniakanlah apa yang kami perlukan. Inilah ya Tuhan seru dan pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Petra, demikianlah renungan Embun Pagi telah hadir dan menyapa di ruang dengar Anda pada pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Julius Setiawan. Saat ini saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.